Oh ya, berarti itu nyambung ke pertanyaan, salah satu pertanyaan lagi nih. Jadi katanya apa sumbangsih atau peranan dari Kiai Abdul Hamid ini sebagai ulama penyebar agama Islam di Ciamis, karena kan sebelumnya peranannya ternyata peranan beliau itu bukan hanya sebagai pemuka agama saja ya. Iya. Berarti juga dalam hal militer dan juga menjaga ketahanan NKRI dari rongrong musuh berarti begitu besar ya. Iya. Ya memang kalau dari sisi keagamaan semua tahu ya, dan ini fakta sejarah dan tidak terbantah bahwa yang membawa Islam pertama kali ke daerah Langkat Lancar khususnya itu adalah beliau yang memberantas kemusyrikan saat itu yang masih kental dalam masyarakat, terutama sesembahan yang sampai hari ini ada yang disebut dengan panyembahan. Karantenan sendiri kan di sana itu pusat sesembahan gitu ya. Ada batu-batu besar, ada kayu-kayu besar yang disembah saat itu. Ya dengan karomah beliau ya beliau hancurkan, dan itu jelas ceritanya ada, kemudian mutawatir kalau istilah dalam hadis itu ya, jadi mustahil berdusta gitu. Karena orang-orang tua dulu sepakat menceritakan hal itu. Ya dari sini, dari daerah Cicau itu kan sampai karomah beliau itu mengirim angin yang sangat besar, kemudian hujan, kemudian petir yang menghancurkan pusat sesembahan itu yang sampai hari ini ada namanya karantenan atau panyembahan. Itu bisa dibuktikan di sana ada. Tetapi untuk sesembahan-sesembahannya memang sudah dihancurkan, sudah saat itu juga sudah tidak ada. Itu dengan karomah beliau. Nah tadi nyambung karena tidak kembali ke Cicau lagi, tapi malah beliau bersama para santrinya, bersama para sahabat yang lain itu kan di Gunung Kutu ya untuk mengatur strategi. Maka di Cicau itu jadi tidak ada kegiatan apapun. Sampai yang sekarang masjid ini itu sampai ditumbuhi ilalang, sampai ada sampai ke atas terus ada semacam sisirihan ya kalau bahasa Sundanya sirih-sirihan lah gitu, atau semacam semak-semak belukar gitu sampai memenuhi area yang dulu dijadikan masjid. Berarti ini sekitar itu dulu tanaman liar di mana-mana. Iya, tanaman liar. Karena awalnya itu kan sebelum beliau berangkat ke Bandung selama 5 bulan itu di sini memang ada latihan perang. Jadi untuk persiapan menghadapi Belanda saat itu. Ini di sini patrah sekitar 9 atau 10 tahun lah. Di Cicau itu tidak ada kegiatan apapun karena memang nama pesantren Al-Hamidiyah juga belum ada saat itu. Yang ada adalah pengajian Cicau saja atau pesantren Cicau saja. Pesantren Cicau. Ya, kalau mau dikatakan pesantren ya pesantren Cicau, atau kalau mau dikatakan pengajian ya pengajian atau majelis Cicau saja. Jadi sejak dulu belum ada nama Al-Hamidiyah, karena nama pesantren Al-Hamidiyah itu justru dimunculkan oleh adiknya sebagai generasi penerus di Cicau. Karena saat itu masih pesantren, beliau masih kecil, belum mukim lah gitu ya. Kiai Anwar Sanusi itu belum mukim. Berarti perbandingan sekitaran usianya itu sekitar berapa? Ya kalau dilihat dari rentan waktu, ya kalau patrahnya 10 atau 9 tahun ya berarti sekitar itu, sekitar 9 atau 10 tahunan. 9-10 tahun. Jedanya atau beda usianya antara beliau, antara itulah tidak akan jauh. Tapi kalau patrah di sini di daerah Cicau itu berapa tahun itu? Ya sekitar 9 atau 10 tahun. Karena Kiai Abdul Hamid kan setelah di sini terendus keberadaannya di Gunung Kutu itu, ya maka disarankan untuk berhijrah ke Karanggedang Ciamis. Dan selama sekitar 7 bulan beliau berada di Karanggedang Ciamis. Dan di sana ternyata sudah ada yang menunggu juga, yaitu PKI. Gitu. Jadi sudah diintai
Akhirnya dibunuhlah, disiksa sama 3 orang santrinya dan dimakamkan di sana. Itu tanpa diketahui orang sekitar sana atau bagaimana? Ya diculik ketika itu habis sholat subuh bersama 3 santrinya, Kiai Zainal Muttaqin, yang 3 orang itu saya lupa namanya, Kiai Zainal Arifin, kemudian Ajengan Sa'aduddin dan Kiai Zainal Muttaqin. Nah, dengan fitnah mereka bergabung dengan Belanda di fitnah. Sampai saat ini ada fitnah itu berkembang bahwa Kiai Abdul Hamid itu berbelot dengan Belanda atau membelot ke Belanda. Padahal tidak sama sekali. Padahal itu habis perang ya melawan Belanda. Tapi pada akhirnya malah difitnah bahwa beliau itu membelot ke Belanda. Loh, yang dilawannya juga Belanda dan Belanda juga sendiri yang mencari-cari nyawanya. Gitu. Itu kan ada ambigu di sana gitu ya. Ketika sekarang pun ada itu fitnah itu ada di media juga yang berbentuk narasi kemudian yang berbentuk video. Saya mendapat kiriman dari seseorang, dari sahabat saya. Wah, ini luar biasa, tapi nggak apa-apa kalau saya yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya dunia lah? Iya. Karena beliau pun tidak begitu menginginkan dunia. Dan saya yakin seyakin-yakinnya beliau 100% berjuang itu hanya lillah gitu. Dan merasa takut. Bahkan saya barusan mendapat kiriman salah satu teman saya yang ada di Tasik, katanya beliau ini sebenarnya mempunyai kedekatan, bisa dikatakan sebagai sahabat dengan Kiai Zainal Mustafa sendiri. Sangat dimungkinkan karena posisi waktunya ya atau waktu kejadian tersebut itu kan masih satu kurun, zaman ya. satu kurun dengan beliau. Oh iya tadi kalau latar belakang pendidikan beliau memang pada usia 12 tahun itu di tahun 1920 itu usia beliau itu usianya 12 tahun. Beliau itu pesantren di Cianjur selama 10 tahun Di mana? di Cianjur. Nah saya juga tidak mendapat kabar yang detail Cianjurnya di mana, tapi setiap narasumber yang diwawancara itu mengatakan ke Cianjur saja. Jadi sampai hari ini memang belum dapat jawaban yang pasti Cianjurnya mana. Tetapi semua narasumber mengatakan bahwa beliau memang selama 10 tahun dari usia 12 tahun itu pesantren di Cianjur, Jawa Barat. Nah pada tahun 1930 di usia beliau yang 22 tahun itu kembali dari Cianjur ke Tasikmalaya pesantren, yaitu di pesantren Sumelap. Kalau ini ada yang mengatakan bahwa beliau memang selama di Sumelap itu memang di bawah asuhan seniornya yang namanya disebutkan Kiai Udin. Kalau mau ditelusuri ya silahkan. Ada satu nama yang dikatakan oleh para narasumber itu Kiai Udin di pesantren Sumelap, tapi tidak lama di sana, sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun lah. Hanya sebagai pulang dari sana, tidak langsung ke sini, itu tidak langsung ke Cicahu, tidak langsung mungkin ke Cicahu, tapi ya mungkin ingin mencari pengalaman yang lain atau ingin apa, ya beliau ke Sumelap, Tasikmalaya. Kalau ditelusuri ada nama yang muncul, yaitu nama Kiai Udin sebagai senior beliau di pesantren Sumelap. Nah, baru pada tahun 1931 baru beliau bermukim di Cicahu. Di sini jadi membuka pengajian, membuka majelis taklim, mengajak orang yang masih kental dengan animisme dan dinamisme saat itu untuk bertauhid, menyebarkan Islam di daerah sini, di daerah Cicahu, Langkap Lancar. Nah, itu kan posisi masih bujangan ya, masih belum menikah. Sebelum itu, sebelum Kiai Abdul Hamid menyebarkan Islam di sini, itu sudah ada enggak sih Islam di sekitaran sini? Belum, sepertinya belum. Ya, karena kan saat itu masih kental dengan
kalaupun ada mungkin tidak kelihatan. Kalaupun ada misalnya, kalau ada. Tapi saya cenderungnya belum, karena saat itu kan masih orang-orang pada sesembahan gitu. Ya, tapi kalau melihat dari urut-urutan kalau dikatakan Islam belum ada juga tidak mungkin, karena ayahnya sendiri Kiai Haji Abdul Ghani kan sudah Islam gitu. Jadi hanya yang menyebarkan Islam dengan masif gitu, yang memberantas kemusyrikan dengan masif saat itu belum, baru beliau gitu. Tapi kalau Islam saya yakin sudah ada saat itu pun gitu ya. Termasuk karena ayahnya sendiri kan sudah jelas gitu. Beliau adalah masih keturunan dari Pamijahan gitu. Keturunan dari Pamijahan. Jadi beliau pun membawa Islam ke sini, tetapi belum masif untuk memberantas berbagai kemusyrikan yang saat itu terjadi. Nah, pada tahun 1933 beliau menikahlah dengan istri yang pertama bernama Nyai Raden Enok Umi Salamah. Ini putri dari Naib Raden Abdullah Gaus Cijulang. Makanya bertemu nasabnya, nanti bertemu persaudaranya sama Agandi di Cijulang gitu. Karena Kiai Abdul Hamid menikah sama orang Cijulang. Posisi Agandi itu kalau dalam perjuangan dan umur itu lebih senior, lebih tua, ya tua. Karena dari garis keluarga pun memang beliau menyebutnya Akan gitu. Akan. Makanya anak-anaknya kesini pun sama keturunan Agan Didi itu, ya seperti misalnya Kiai Haji Muhtar Gojali itu kan menyebut ke Aden Mumu itu Akan. Akan. Jadi tetap memang secara usia lebih senior, kemudian secara nasabiah juga memang sifat lancip lah gitu kalau bahasanya kakak. Itu. Nah, dari pernikahannya dengan Nyai Raden Enok Umi Salamah itu dikaruniai 4 orang putra, semuanya laki-laki. Yang pertama Endang Abdul Hanan, itu yang paling besar, atau Wandang, kalau saya Wa ya menyebutnya Wandang, tapi semasa masih kuliah, masih mahasiswa, beliau sudah meninggal waktu kuliah di Yogyakarta. Katanya itu kalau beberapa keterangan atau beberapa orang yang menyebutkan, katanya sejarah dari Wandang sendiri itu katanya kepintarannya atau IQ-nya di atas rata-rata. Betul. Karena saat itu ya bisa kita bayangkan lah, saat itu yang masih sangat bahasanya kalau primitif terlalu jauh ya. Jadi zaman seperti itulah gitu. Ada orang lengkap yang sudah bisa berkuliah di Yogyakarta, itu kan luar biasa. Memang kabarnya ketika sekolah itu selalu lewat-lewat. Jadi kalau misalnya kelas 1 udah dikuasai, loncat. Kelas 2 dikuasai, loncat lagi gitu. Jadi tidak pernah lama dalam satu kelas itu, karena nggak nunggu 1 tahun berarti. Nggak sampai 1 tahun. Jadi nggak lama. Makanya sampai beliau bisa ke kuliah di Jogja dengan prestasi yang sangat membanggakan. Tetapi ya Allah berkehendak lain. Ya, tidak panjang usianya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Muhtar Gojali, atau yang saya biasa panggil Wak Muh gitu. Itu yang seorang mubaligh yang sangat fenomenal ya untuk Khatar Pasundan sekitarnya. Itu putra kedua dari Kiai Abdul Hamid. Tapi sudah almarhum. Ya. Kemarin itu wawancara sama salah satu tokoh muda di Pangandaran juga, yaitu Pak Encep Najmuddin. Katanya dulu beliau punya guru ketika masih pesantren, umurnya itu sekitar 92 tahun kalau enggak salah. Jadi katanya beliau yang mengenal Kiai Muhtar Gojali itu sangkaannya adalah kiai-kiai yang ya lewat pengajian aja gitu, tapi ternyata ketika datang ke Tasik bisa dikatakan beliau itu taraf pengajiannya itu sudah di Jawa Barat kemana-mana ya. Iya. Ya bahkan kan begini,
Kiai Haji Khoer Afandi itu kan salah satu murid Kiai Abdul Hamid di bidang tauhid. Walaupun dalam politik sempat ada berbeda, karena Kiai Haji Khoer Afandi sempat bergabung bahkan menjadi gubernur atau bupati ya, bupati DI gitu kan. Tapi Kiai Abdul Hamid kan tidak mau. Tapi secara nasab keilmuan memang Kiai Haji Khoer Afandi itu adalah murid langsung dari Kiai Abdul Hamid. Itu boleh ditelusuri dan itu fakta sejarah demikian. Nah, ketika Kiai Mukhtar Ghazali berkunjung atau bersilaturahim ke pondok pesantren Manunjaya, Miftahul Huda Manunjaya, saat itu Kiai Haji Khoer Afandi sedang mengaji ya, menghadapi santri-santrinya. Datanglah, padahal dari usia kan jauh senior, lebih senior karena beliau adalah murid langsung dari Kiai Abdul Hamid. Datanglah Kiai Haji Mukhtar Ghazali. Maka saat itu juga beliau turun karena menghargai guru, karena menghormati gurunya. Silahkan, mangga kumuh teraskeun gitu. Bahasana gitu. Mangga kumuh teraskeun. Langsung beliau duduk bersama para santri yang lain, kemudian mendengarkan Kiai Mukhtar Ghazali untuk menyampaikan ceramahnya atau menyampaikan ilmiahnya gitu. Berarti ketakliman itu ya benar. Itu walaupun siapa sih yang tidak tahu Kiai Haji Khoer Afandi yang demikian besar namanya gitu ya, yang dikenal dengan Uwa Ajengan istilahnya. Santrinya ribuan tersebar di berbagai daerah di Indonesia gitu. Tetapi ketakdimannya kepada Kiai Mukhtar Ghazali karena itu putra dari guru gitu. Ketika beliau sedang mengajar tidak ada istilah kadong atau kagok atau apa, langsung beliau turun dan memberikan waktu kepada beliau. Itu diantaranya. Nah, kemudian putra yang ketiga Kiai Haji Abdullah Yusuf atau Bapak Icang. Itu kebetulan ayah saya gitu, dan kebetulan satu-satunya yang masih hidup masih beliau ya. Sekarang sudah mencapai 74 tahun sekarang. Ya. Kemudian yang paling kecil itu Kiai Asep Saifullah Mujahid. Ini juga sudah almarhum, yaitu yang di Brebes, daerah Brebes, Majenang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu sudah meninggal. Kedua, jadi yang pertama kali meninggal itu Wa Endang, itu ketika masih mahasiswa di Yogyakarta. Kemudian yang kedua Kiai Asep Saifullah Mujahid, ya, yang paling bungsu gitu. Itu yang kedua meninggalnya. Kemudian Wa Haji Mukhtar Ghazali itu yang ketiga. Dan ini yang keempat itu belum. Yang kalau dari silsilah nasabiah kan pangais bungsu ya. Bapak itu pangais bungsu ya. Ya itu yang masih ada sampai saat ini. Dia panjang yuswana sekarang ini sangat dia. Nah, kemudian menikah lagi yang istri yang kedua. Kiai Abdul Hamid itu menikah dengan Ibu Rat Cigugur. Ya, Ibu Rat Cigugur itu istri yang kedua. Dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama almarhumah Ibu Siti Maimunah atau Wa'ai, kalau saya memanggilnya Wa'ai. Dan yang kedua Eis, karena masih kecil meninggalnya gitu ya. Jadi belum menjadi ibu gitu ya. Yang kedua Eis, tapi sudah meninggal. Kemudian dari istri yang ketiga, karena 3 saat itu beliau menikahi 3 istri. Jadi patut dicontoh. Jadi memang ada ada itulah. Yang ketiga itu Ibu Upah atau Ibu Ipah, namun tidak dikaruniai keturunan dari istri yang ketiga. Jadi sebetulnya kalau dari segi nasabiah ya hanya melahirkan atau menurunkan 5 orang anak, 4 laki-laki dan 1 perempuan. 6 ya, 2 perempuan, 4 laki-laki. Tapi kalau yang dari istri pertama itu semuanya laki-laki, 4. Itu yang 4 yang tadi disebutkan.
Itu kalau dari segi nasabiah. Nah kalau tadi ditanyakan tentang peran ya, atau apa? Peran dalam penyebaran Ya, agama. tadi juga sebetulnya sudah terjawab. Peran yang paling utama adalah menyebarkan Islam, memberantas kemusyrikan yang saat itu masih merajalela di daerah Tatar Pasundan, khususnya di daerah Cicau, Desa Pangkalan, Kecamatan Langkap Lancar ini. Dan itu semua tahu. Ya kalau di bidang bela negara juga semua tahu gitu ya, karena beliau sebagai komandan langsung yang memimpin tentara Sabilillah dan Hizbullah. Dari Langkap Lancar kemudian bergabung dari Langkap Lancar, kalau saat itu ya Ciamis lah gitu. Dari Ciamis secara keseluruhan. Jadi gabungan dari berbagai pasukan yang ada, termasuk yang karena pelopornya dari sini, dari Cicau ya, dari Cicau. Dan Cicau itu sebetulnya unik nama Cicau. Karena di Cacah Jiwa di itu ya di KTP nggak ada Cicau ya. Ini hanya nama satu blok saja, tapi yang memang terkenal dari dulu Cicau. Ya, tapi memang pesantren-pesantren dulu itu rata-rata menggunakan nama kampung atau komplek ya? Iya, komplek. Jadi supaya lebih masyhurnya itu mungkin sebagai nisbatnya ke sana. Padahal kalau di Cacah Jiwa atau di KTP nggak ada dusun Cicau gitu. Pesantren Nusantara gitu.